Alhamdulillah nih, wah, Aman ya. Mayoritis Mbak juga Yanti udah gimana di hadir juga Kalsel? tuh. Alhamdulillah aman. Habis hujan Aman. rintik-rintik. Oh, hujannya mau pindah kayaknya ke sini ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang personal growth gitu ya. Jadi, kalau di bulan Januari ini kita mau membahas tentang bulan Januari ini kita membahas tentang yang bahagia-bahagia ya kan, mulai dari Kapadokia sampai kemarin diguncang gempa kita lagi live. Hari ini kita mau bertumbuh dengan bahagia. Gimana sih apa nama indikator bertumbuh dengan bahagia dan apa sih itu bertumbuh gitu, dan perlukah kita sebagai ibu untuk terus bertumbuh? Tuh, nah sebelum melangkah lebih jauh ngomongin tentang yang tumbuh-tumbuh gitu ya. Aku mau tanya dulu nih sama Mbak Fatima dan Mbak Yanti. Mungkin Mbak Fat dulu kali ya. Definisi dari personal growth itu seperti apa sih, Mak? Gitu. Mbak Fatima malah kelempar ya. Mbak Yanti dulu mungkin sambil aku undang Mbak Fatima lagi. Apa sih itu personal growth gitu loh, Mbak? Ya, untuk personal growth itu dimana untuk tumbuh dari diri sendiri untuk bertumbuh. Bagaimana caranya kita lepas dari suatu masalah agar kita bangkit kembali. Dan dikatakan dalam GNS Growth Need Strength, dalam itu untuk kebutuhan pengembangan diri atau bertumbuh itu merupakan hal yang sangat-sangat diperlukan oleh kita, apalagi sebagai wanita. Dan menurut kebutuhan dasar menurut Maslow, ya, kebutuhan dasar manusia menurut Maslow itu bisa dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta, kebutuhan dihargai, dan kebutuhan aktualisasi. Jadi di situ kan ada hubungannya dengan bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, maka kebutuhan tersebut akan terpenuhi. Itu Mayu. Kalau Mayu bagaimana untuk kebutuhan bertumbuh? Iya, kebetulan di kelas Bun Pro itu sekarang sedang berada di zona grow ya, Mbak. Jadi memang kita alhamdulillah Mafat sudah hadir. Jadi memang di kelas Bun Pro ini memang kita lagi diajarkan bagaimana caranya kita untuk bertumbuh. Kalau nanti kita bertumbuh, kita mau bertumbuh berimpact ke housing seperti apa kayak gitu. Dan aku merasakan setiap harinya gitu ya, aku bertumbuh. Aku merasakan setiap harinya bertumbuh, terutama setelah join di Ibu Asik ya, karena aku selalu mendapatkan evaluasi gitu, evaluasi bagi diriku gitu. Hari ini aku dapat apa sih gitu, hari ini aku bisa apa gitu. Oh, hari ini aku ternyata bisa mendefinisikan diriku maunya apa kayak gitu, bisa mengenali diri sendiri. Kalau kemarin Mak Fat bilang menotis diri sendiri. Ini dia Mak Fat. Sinyal ya, Mak ya. Maaf ya, Mak, keluar masuk, Masya Allah. Sinyal Itu memang luar biasa. ada apa efek ring light gitu ya, yang kayak di reels IG gitu. Bolak-balik. Iya, bener-bener. Oke, Mafat, langsung aja nih. Langsung aku todong deh baru duduk. Tadi Mafat, apa itu personal growth menurut Mbak Fatimah tadi seperti apa? Tadi mungkin udah dibahas juga ya sama Mbak Yanti, Masya Allah. Aku kelempar, tapi sebenarnya kalau ngomongin personal growth ini, benar kata Mak Ayu, kita merefleksi sama obrolan kita sebulan terakhir. Di awal Januari kita ngomongin apa sih itu bahagia gitu kan. Kemudian terus abis itu pada kondisi apa kita disebut bahagia. Dan kemarin kita kenal bahwa bahagia itu adalah ketika kita mencapai ada tiga kondisi kita maknai gitu kan. Ada yang kita merasa kepuasan gitu kan, kepuasan hidup, kemudian perasaan gitu, dan makna hidup. Nah, dalam makna hidup ini kita kan kadang kita
bingung makna hidup apa gitu kan. Kemudian hidup yang bahagia itu yang seperti apa. Nah, ini ternyata banyak sebenarnya sumber-sumber yang mengatakan bahwa ya sebenarnya bahagia itu bisa cepat berlalu gitu kan. Kita makan es krim ya enaknya pas lagi makan es krim gitu kan ya Mak ya, apa segernya, tapi habis itu nanti aus lagi gitu. Nah, atau ketika kita kebutuhan-kebutuhan yang secara fisik atau secara lahiriah aja terpenuhi, nah itu kita mungkin bahagia sejenak, tapi ternyata bahagia juga ada yang bisa bertahan lebih lama kalau kita maknai secara lebih jauh, yaitu tadi kalau kita udah berhasil sampai titik kita bisa memaknai hidup. Nah ini kan levelnya udah tinggi ya, maksudnya gimana sih kita memaknai hidup, kayaknya kita masih muda deh, belum yang terlalu mikir gimana kan. Biasanya udah mikirin hidup yang udah ya orang tua gitu kan. Dan ternyata memaknai hidup ini bukan berarti yang gimana harus filosofis gimana, tapi bagaimana hidup kita ini lebih bermanfaat gitu kan, lebih bermanfaat. Dan manfaat ini didapat dari mana? Nah, termasuk kalau ngukurnya adalah kebahagiaan diri, berarti dari kebahagiaan diri kita sendiri itu adalah ketika kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain gitu. Dan disinilah personal growth itu, kita bagaimana pribadi kita sebagai dengan peran kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai istri, sebagai ibu itu bisa terus bertumbuh. Nah gitu kan, growth-nya ini bertumbuh ke arah sana gitu. Seperti itu mungkin singkatnya Mayu. Tapi menarik banget ya kita membahas tentang makna diri gitu ya, penerimaan diri yang sebelumnya di 2021 kita tuntaskan gitu ya Mak, sampai pelan-pelan juga kita tuntaskan. Bahkan self improvement juga kan, kita harus tahu nih kapan kita berperan sebagai istri, kapan sebagai ibu, kemudian kapan kita menjadi ibu bekerja gitu. Malah kalau nggak salah Ustadz aja kita bilang kan empat time-nya ibu gitu, ada full time, ada part time, time, dan bagian ini ada part time. Salah satu bentuknya adalah ketika kita berbagi di sini juga ya, itu termasuk dalam proses self growth, personal growth ya. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh. Yang tadinya kita cuma ibu di rumah dengan segala rutinitas, kemudian kita bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Nah, apalagi sekarang lagi pandemi gini, daring itu lebih memudahkan kita ya untuk belajar. Betul. Oke deh. Nah, Mak, sebelum kita lanjut nih, teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau komen-komen, boleh banget tulis komennya di kolom komen yang kita akan ngobrolin. Nah, balik lagi ke personal growth ya. Sebenarnya jadi ibu nih, penting gak sih kita itu harus terus bertumbuh gitu? Mungkin kalau waktu sebelum nikah sebagai perempuan, wah iya dong, karena kan kita perempuan, kita juga harus bertumbuh gitu kan, harus kesetaraan gender lah gitu ya. Terus kemudian menjadi istri, dan sekarang menjadi ibu, beranjak menjadi ibu. Seberapa penting sih personal growth bagi seorang? Siapa dulu nih? Boleh Mbak Yanti dulu atau Mbak Fatimah dulu? Gantian Pak Fat. Ya. Oh, Mbak Fat dulu. Oke deh, boleh. Soalnya Sabita juga lagi sambil ngoceh di sini, jadi kalau ada suara-suara double mohon dimaklumin. Iya, jadi kenapa penting sebenarnya ketika kita bertumbuh itu bukan berarti kita yang pencapaiannya kan, karena kadang tuh kita mengasosiasikannya yang bertumbuh, yang produktif atau yang sukses itu kan dikaitinnya sama materi gitu kan. Terus yang punya penghasilan, atau udah settle, udah punya rumah, udah punya anak-anak, udah segalanya, hidup udah ajek gitu kan biasanya. Nah, ternyata personal growth ini atau kenapa kita penting, karena itu nggak hanya kita maknai sempit sebagai pencapaian yang ada di dunia gitu kan, maksudnya yang kita bisa hitung secara materi, tapi juga luas banget gitu. Karena tadi
gimana kita bertumbuh itu berkaitan dengan bagaimana kita memaknai hidup. Nah, di sini bertumbuh itu sebenarnya kebutuhan kita gitu kan, kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena ya kalau yang nggak bertumbuh itu pasti mati. Itu udah hukum alam ya Mak ya. Yang nggak bertumbuh pasti mati. Biji yang dia nggak mau keluar dari akarnya ya dia akan membusuk di dalam tanah gitu kan. Kemudian anak yang nggak mau belajar makan, nah dia harus dibawa tuh ke dokter tumbuh kembang misalnya ya kan. atau ketika dia tidak melakukan progres, nah itu kan sebuah tanda akan adanya kematian. Nah, kematian apa nih? Kematian semangat, kematian untuk kita lebih baik dalam hidup. Nah, makanya kenapa pentingnya kita untuk bertumbuh itu salah satunya karena itu kebutuhan. Gimana kalau kebutuhan itu nggak dipenuhi, maka yang ada kita kalau hukum alamnya gitu kan, sunatullahnya ya akan tereliminasi atau merasa nggak berdaya lah. Kalau untuk konsep pribadi kita ngerasa gitu-gitu aja, terus useless, insecure. Nah, itulah salah satunya yang akan muncul ketika kita nggak melakukan self improvement atau melakukan pengembangan diri gitu kan. Dan kaitannya tadi kebutuhan apa sama pemaknaan hidup. Nah, kalau misalnya kita udah mau bertumbuh, nah itu kita akan bisa lebih dewasa lagi memaknai hidup. Namanya juga seperti tadi biji, nah nanti lama-lama kalau jadi pohon dia akan kuat akarnya, batangnya akan tambah kokoh gitu kan. Syukur-syukur nanti alhamdulillahnya kalau ada buahnya gitu kan, daunnya rindang. Nah, itu yang kita harapin dari proses bertumbuhnya seorang ibu gitu. Itu mungkin dari Mbak Yanti gimana Mbak? Ya, betul sekali dengan pemaparan yang Maafat utarakan tadi. Itu bertumbuh itu merupakan kebutuhan yang kita perlukan. Kenapa? Mengacu pada tadi kebutuhan dasar manusia tadi, salah satunya kebutuhan aktualisasi diri, di mana manusia itu kita harus bisa mengaktualisasikan diri atau di kehidupan sosial, baik untuk pencerahan, belajar, kemudian pengembangan diri, itu merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi. Dan di situ apabila kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kebahagiaan akan muncul. Dan ketika kita bertumbuh di situ, tidak harus capaian kita apa. Itu menurut kita sendiri, bagaimana caranya pencapaian itu menurut versinya kita sendiri. Kalau versi kita sudah menetapkan versi sebagai capaian yang kita peroleh, itu pemaknaan kebahagiaan itu akan muncul dari kita sendiri, bukan menurut versi orang lain. Jadi betul sekali tadi ada hubungannya dengan kebutuhan. Bertumbuh itu merupakan pemenuhan kebutuhan kita. Itu adalah kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Nah, itu sangat perlu sekali, Mak Ayu, seperti itu. Menurut Mbak Ellen Christie waktu itu ya di Cinta yang Berpikir. Cinta yang Berpikir. Sakit, gitu. Kalau memang tidak mau bertumbuh, kalau nggak mau sakit ya nggak usah bertumbuh gitu ya, karena memang proses bertumbuh itu butuh proses. Gitu ya. Malah kalau di Instagram suka ada tuh ya Mak, hidup itu penuh masalah, banyak masalah. Kalau banyak cucian namanya laundry gitu ya. Iya betul. Di Instagram kayak gitu kan. Iya. Oke, kita lupakan sejenak soal cucian. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Ica. Memastikan kita bertumbuh di jalan yang benar itu gimana, Mak? Oh, ya, berarti ini balik masuk ke indikator ya, masuk ke indikator. Kalau tadi pakai permisalan tanaman kan gampang ya kita ngeliat tanaman, atau makanan deh. Makanan, kita tahu makanan yang sehat itu kalau dimakan pasti bikin badan sehat gitu ya, atau nggak sakit gitu. Nah, begitu juga
kondisi kita ketika kita berproses untuk bertumbuh, maka gimana kita memastikan kita berjalan di jalan yang benar. Nah, ini di salah satu buku ya disebutkan jangan sampai kita terlihat looking good tapi going nowhere gitu ya. Kita kelihatannya mah baik-baik aja, oh dia settle, terus dia bahagia, traveling ke sini, update ini gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya kehidupannya nggak beranjak dari manapun, maksudnya dari tempat manapun. Dia jadi ibu di tahun, misalkan kita hidup di tahun ini tahun 2022, nanti kita bandingkan dengan tahun depan 10 tahun lagi gitu, itu kita tidak punya perubahan yang signifikan gitu. Nah, terus gimana caranya gitu? Nah, caranya untuk tahu sama aja kalau kita mau pergi ke pasar. Nah, kalau ke pasar kita tahu bisa sampai ke pasar gimana? Kita harus tahu tujuan kita kan ke pasar gitu. Nah, itu dia yang jadi tujuan itu yang akan mengarahkan kita sampai ke tujuan tadi. Gimana kita bisa tahu kalau tempat tumbuh kita ini benar jalannya? Ya kita harus netapin tujuan kita dulu. Tujuannya apakah tadi level bertumbuhnya cukup sampai sini atau mau lebih lagi? Nah, itu kita yang setting dari awal, karena di beberapa sumber itu juga disebutkan sebenarnya di beberapa jurnal akademik ya, terutama yang berhubungan sama yang psikologi gitu, dikatakan bahwa personal growth ini kaitannya diistilahkannya inisiatif gitu. Jadi harus ada dari dalam diri gitu kan, inisiatif ya, berarti inisiatif gitu. Dari dalam diri dan secara proaktif kita melakukan proses perubahan gitu. Dan kalau bahas perubahan nanti beda prosesnya, tahapannya beda lagi ya, maksudnya banyak lagi, panjang lagi ya. Gitu. Berarti menentukan tujuan dulu ya, gitu kata Marin. Kita menentukan tujuan. Iya, balik lagi ke situ sih, kita mau. Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya kita balik lagi ke situ juga ya, Mak. Iya, muter-muter situ juga ya. Muter-muter situ juga sebenarnya. Kalau di di bawahnya, di pemaknaan hidup, di menentukan peran, bahagia peran ya. Awalnya emang akarnya di situ gitu. Kalau akarnya nggak ketemu, akarnya belum ajek ya, atasnya juga pastinya belum ajek gitu ya. Nah, kalau menurut Yanti nih, gimana sih indikator dari dari personal growth ini gimana, Mbak? Ya, kalau menurut saya untuk indikator dari personal growth ini, secara pribadi kita manusia harus mempunyai, benar kan? Ya, maaf, ada iklan dia. Iya, untuk indikatornya, sesuai dengan individu masing-masing. Anak pintar, no, kan, maaf ya. Naik ke atas kali ya. Iya, iya. Jadi untuk indikator ini, sebentar, konser, ngeblank. Oke, nggak apa-apa Mbak Yanti, kita ngobrol santai aja. Ada emang gitu ya, kita jadi ibu ya, mata sama pikiran Iya, tuh kadang suka nggak balance gitu. Distraksi itu tuh masuk ya. Itu tuh Mayu masuk distraksi ya, ketika kita mau bertumbuh ceh. Iya benar-benar. Kadang ketika kita mau bertumbuh, oke kita punya tujuan hidup begini, tiba-tiba entah dari pasangan nggak setuju dengan tujuan hidup kita, ya kan, entah orang tua, gitu, entah macam ya bagian kadang bagian diri kita sendiri intern aja suka masa sih kayak gitu ya kan. Tapi satu hal yang aku temukan dari personal growth ini adalah semakin kita melihat ke orang lain, semakin kita bercermin ke orang lain, maka kita semakin jauh dari rasa syukur, dan kita tidak menyadari kalau diri kita sedang bertumbuh
Kalau yang kemarin aku dapet kayak gitu. Oke, Mbak Yanti udah aman? Iya, aman sudah. Maaf, anak-anak, Masya Allah. Iya, untuk ketika kita bertumbuh, iya, ketika kita bertumbuh, maka kita benar tadi kayak yang Ma Ayu utarakan, kita harus menetapkan tujuannya. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Awalnya apa? Tujuan kita pasang apa itu, kemudian kita berjalannya dengan cara apa? Berjalannya kita dengan cara ketujuan. Kita identifikasikan apa yang kita perlukan, apa skill apa yang kita dapatkan, skill apa yang harus kita kembangkan, skill apa yang harus membuat diri kita itu bertumbuh sehingga bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk sesama, dan berdampak untuk orang lain. Jadi yang pertama itu dari skill, kemudian dari kognitif pengetahuan kita, bagaimana pengetahuan kita sejalan atau tidak dengan skill kita, sejalan atau tidak dengan passion kita. Ketika itu berjalan beriringan, maka tujuan tersebut akan selangkah lebih maju untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika kita sudah tahu tentang skill kita apa, pengetahuan kita apa, maka kita cari caranya bagaimana untuk mengembangkannya, caranya bagaimana untuk agar ini bermanfaat sebagai passion kita untuk menjadi kita bertumbuh untuk maju ke tujuan kita. Jadi kita di sini kita dituntut untuk harus terus belajar, terus menggali, terus apa yang harus kita lakukan. Itu PR kita sebagai seorang manusia. Untuk apa kita diciptakan, maka kita harus bertumbuh dan memperjuangkan apa tujuan kita. Dan di sini otomatis yang paling sangat berhubungan itu dengan pasangan atau anak, itu harus sejalan. Kalau saya itu harus mengajukan proposal dulu. Proposal hidup, pengajian hidup. Iya benar. Harus di-approve dulu ya kalau yang ini nih. Kalau nggak approve, aduh nggak sejalan, bahaya ini. Kita seru banget ya ngomongin tentang proses bertumbuh kita gitu ya kan. Sampai sekarang sudah menit itu, tidak terasa sudah memasuki menit hampir 28 menit kita ngomongin tentang bertumbuh gitu ya kan, dari bertumbuh. Untuk teman-teman yang masih galau nih, aduh gimana ya, apakah aku udah bertumbuh atau belum gitu ya, balik lagi kita ke penerimaan diri, ke pemaknaan diri, apa kita dibutuhkan dan mengapa kita akhirnya terdampar di negeri ini. Gitu ya. Balik lagi sebenarnya ke situ. Oke, buat teman-teman yang masih mau atau masih yang mau komen-komen, silakan, boleh banget ya, boleh banget. Aku tuh keingetan itu loh, Ma Ayu. Iya, kalau ngomongin tentang makna hidup gitu kan, ini gimana sih, kenapa sih kita harus bertumbuh itu bukan cuman buat dapet oh dia gelar ini, atau oh dia terkenalnya jago ini gitu kan, kalau ngomongin tadi skill. Tapi tuh mikir yang padang jauh lagi tuh, nanti kalau aku usia 40 atau kalau di Bu Septi bilangnya jelita ya, jelang 50, atau nanti Alita di atas 50 tahun, itu tuh gimana nasib saya gitu sebagai seorang ibu. Kadang tuh mikir gitu, gimana nanti kalau saya menutup mata gitu kan, meninggal, itu siapa yang kira-kira bakal mengantarkan saya gitu kan, terus apa yang bakal dikenang sama orang-orang tentang saya gitu kan. Itu kan sebenarnya ibarat kata kalau di reels itu rekap kita kita hidup itu kan bakal terbayang oleh para
orang yang mengantarkan kita pada hari kematian. Nah, itu tuh yang makanya kalau kita udah ngerasa udah puas dengan diri kita yang sekarang, atau ngerasa ya udahlah ini udah nyaman, gue yang sekarang gitu kan, apa anak-anak udah sehat, sudah sekolah, udah ada yang ngatur, maksudnya kehidupan rumah tangga juga udah autopilot, artinya ya udah tinggal ngikutin rutinitas yang ada, itu rasanya kayak nanti mau jadi apa, maksudnya dalam artian nanti 50 tahun ke depan itu akan jadi seperti apa kalau diri pribadi ini sebagai ibu itu nggak melakukan pertumbuhan gitu kan, bukan cuman peningkatan skill tapi lebih ke tadi pemaknaan diri supaya lebih bijak lah gitu kan, supaya lebih dewasa semakin dengan bertambahnya umur. Karena yang kemarin juga sempat baca, ternyata teorinya tadi meaningful life tadi kan, kalau kita bisa punya pemaknaan hidup yang kuat, itu salah satunya juga ada ini kalau penelitian tuh ada variasi umur, maksudnya ada pengaruh usia di situ gitu. Makanya seiring dengan bertambah usia diharapkan kita juga semakin bertumbuh. Nah gitu. Dan sekarang kita udah usia berapa ya gitu. rasanya pertumbuh. Iya. Kita tuker umur belakangnya ya. Gitu. Iya, betul sekali, Mak Fat. Dalam skill di sini yang saya utarakan tadi, untuk skill itu tidak hanya pengembangan diri saja. Pengembangan diri itu sebagai kita sebagai role model anak-anak. Skill di sini yang harus kita asah berarti harus bagaimana kita sebagai skill menjadi ibu, sebagai role model, bagaimana cara kita menuangkan akidah atau kebiasaan habit yang baik kepada anak-anak kita dari apa yang kita lakukan setiap harinya, kemudian bagaimana kita menuangkan keimanan kepada anak kita, bagaimana kita memberikan pengertian bahwa Tuhannya siapa, kemudian apa yang akan ia lakukan, tingkatan-tingkatan apa yang akan mereka jalani. Itu termasuk skill kita sebagai seorang ibu. Dan skill kita sebagai seorang wanita apa? Kita harus bisa mempercantik diri, tidak harus menor, tidak harus make up tebal, itu tidak. Tapi kita harus bisa mempermanis diri sendiri. Karena apa? Kita di hadapan suami itu adalah ibadah. Ibadah yang paling tertinggi itu adalah kesabaran. Jadi kita harus juga sabar menghadapi suami. Itu memerlukan skill sebagai wanita untuk menghadapi bagaimana pola-pola suami dalam perlakukan kita, dalam menyayangi kita. Itu merupakan skill juga sebagai seorang istri. Dan skill kita sebagai seorang wanita apa? Skill kita sebagai seorang wanita, di samping kita sebagai seorang ibu dan seorang istri, kita juga harus mengembangkan diri sebagai seorang wanita agar apa? Kita bisa bersosialisasi di masyarakat. Karena apa? Keperluan kita tidak hanya untuk wanita, tidak hanya untuk istri dan seorang ibu, tetapi kita juga bersosialisasi kepada masyarakat. Dan apa yang kita berikan kepada masyarakat, kebermanfaatan apa yang kita berikan kepada masyarakat. Contohnya kalau bisa semisal seperti halnya bisa mendeteksi tumbuh kembang anak. Nah, itu kita bisa memberikan wadah atau waktu kita untuk mendeteksi, menimbang, mengukur berat badannya dan memberikan mungkin ada kekurangan, MPASI-nya bagaimana, seperti itu, Mak Ayu, Pak Fat. Jadi kita sebagai wanita, sebagai istri, sebagai seorang ibu, kita tingkatkan skill kita, pengetahuan kita agar kita bisa bermanfaat dan kita akan bahagia. Oke. Keren banget loh ini, bahasannya lengkap banget ya. Itu bukan hanya Iya. untuk bertumbuh gitu ya,
untuk memaknai diri kita yang kan ada juga ya pepatah yang bilang makin tinggi usia harusnya semakin dewasa gitu. Sebenarnya kedewasaan itu terukur dari proses bertumbuhnya kita gitu. Dan proses bertumbuh juga ternyata general banget ya, Mak. Kita nggak bisa menyamakan satu sama lain gitu ya, karena setiap orang punya goals kehidupan yang berbeda. Ini dari Mak Riris nih, Mak. Menurut kalau Mak Riris bilang personal growth itu kayak naik tangga, makin tinggi level, sudut pandang makin luas, hati semakin lapang. Amin gitu ya. Harusnya sih gitu ya, harusnya ya. Tapi kan berapa banyak yang nggak kayak gitu. Kadang ini juga relate, aku kalau gitu nanya balik juga sih sebenarnya untuk anak-anak yang udah, untuk ibu-ibu di sini yang udah anaknya 2, 3, 4 gitu kan, apakah dengan bertambahnya anak itu akan kita akan semakin bertumbuh gitu kan, maksudnya akan lebih luwes lagi mendidik anak atau ngeparentingin anak gitu kan. Soalnya kan katanya biasanya yang anak mama 2 atau mama 3 itu lebih lebih santuy gitu kan. Aduh. Itu karena mungkin juga karena ini ya, karena udah banyak pengalaman pahit manisnya. Nah, ini Marina sudah gabung. Asik, Marina sudah Halo gabung. Mbak Riris. Akhirnya bisa masuk juga ya, Mbak. Silahkan turun. Dek Ros. Iya, alhamdulillah. Nah, Mbak Riris, kita ngomongin tentang personal growth nih, Mbak Riris. Sekarang apa sih indikator personal growth gitu? Indikator personal growth. Lanjut lah. No. Ikut kita tak bilang latihan. Katanya mau latihan tapi. Luar biasa ini kan, siap sedia kan. Lanjut, Mak. Lanjut. Ini sambil bukain. Lanjut aja, Mak. Indikator personal growth versi Mak Riris. Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang Tadi nggak bisa maju, terus tiba-tiba masuk kaget. Jadi kalau personal growth itu dari awal kita tahu kenal diri kita gitu. Kita sukanya apa, maunya apa. Dari situ aja tuh udah bagus kalau menurut aku ya. Dari tahu kita maunya apa, sukanya apa, lalu kita tahu mana kelebihan kita, kekurangan kita gitu. Dari situ mana yang bisa dikembangkan. Jadi sekarang kan lagi di kelas Bunda Cekatan nih, masih anak TK nih di Bunda Cekatan. Jadi ngerasa banget gitu. Awalnya di kelas-kelas sebelumnya tuh kayak ngerasa ya udah yang penting lulus gitu. Tapi kayaknya mulai sekarang mulai lebih mindful gitu. Dan itu juga termasuk personal growth ya. Bagaimana kita menjadi lebih baik gitu dari yang sebelumnya. Terus tadi jadi pernah baca tuh kayak sebenarnya pengembangan diri tuh kita kayak naik anak tangga gitu. Kan kalau kita di bawah nih, kita ngeliatnya cuman sudut pandangnya sempit gitu. Segini aja yang kita lihat, mungkin cuman masalah doang gitu. Tapi kita ketika naik satu tingkat, oh ternyata jarak pandangnya makin beda, makin luas, makin panjang. Oh kita tahu solusi ada di situ, nggak cuman masalah yang di depan doang gitu. Makin naik lagi, oh ternyata makin luas nih yang kita bisa lihat gitu. Solusi ada di pojok sana, ya udah kita nikmati dulu aja nih. Kita tunggu sampai yang sulit ini berlalu. Kayak gitu, Mak. Seru tuh ya, malah jadi kayak konsep. Kalau berarti sebenarnya orang yang udah punya pemaknaan hidup yang lebih luas itu lebih itu ya, slow dalam artian karena nggak panikan gitu ya, nggak panikan, dan karena dia tahu jelas dia mau ngapain, oh ya tenang gitu.
oh iya di sini ada sini. Ini porsinya emang harus melewati sungai dulu atau melewati jurang dulu gitu kali ya. Jadi apa namanya? Bisa lebih mindful. Dan tadi setuju juga tuh sama Mak Riris dan Mbak Yanti bahwa katanya ketika belajar untuk jadi lebih baik bertumbuh dengan track personal kita untuk bertumbuh itu tadi ujiannya kesabaran. Nah benar nih, aku setuju banget malah bukan cuman kesabaran tapi kesiapan ya. Kita siap gak ya sebenarnya untuk naik tangga tadi yang seperti Mariris bilang, untuk naik tangga supaya apa namanya sampai gitu kan, sampai ke tujuan, sampai melihat pemandangan lebih indah, lebih luas gitu kan. Karena kan kalau prinsipnya pendaki itu kan sebenarnya yang dinikmati juga prosesnya ya, bukan cuman hasil akhirnya gitu. Iya, menikmati proses itu memang sangat mengesankan. Tidak hanya apa yang kita capai, tapi prosesnya itu wow. Iya. Kalau naik gunung rasanya pengen naik helikopter aja biar langsung sampai. aduh seru. Kalau kemarin aku dengar dari Odi obrolan dapur ibu ya di Ibu Septi itu tentang slow living gitu. Jadi kemarin mungkin Mafat nih pasti nyimak deh tentang slow living. Ternyata slow living juga sebenarnya diperlukan untuk kita tahu bahwa diri kita ini sedang bertumbuh gitu. Malah kadang kalau kita terlalu banyak bergerak atau terlalu banyak mengambil peran gitu, mungkin kita sendiri sampai nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh sudah naik level gitu. Oke deh. Lanjut lagi Mak. Sebenarnya growth yang bikin bahagia itu versi Mafat itu seperti apa sih? Wah, itu tanya balik ke aku ya. Oh ya, kan personal kan, kalau misalnya growth itu kan personal ya, nggak bisa aku mengeneralisasi gitu kan. Nah, ini versi Mafat nih, growth yang bikin bahagia itu apa? Katanya kan nggak boleh fokus sama itu ya, sama targetan sebenarnya ya, karena ngebebanin atau gimana. Jadi selama aku enjoy, kemudian aku merasa aku bisa bermakna di situ gitu, itu menurut aku sedang bertumbuh gitu. Aku pada track yang tepat gitu. Jadi apa namanya, indikatornya apa gitu, itu balik pribadi ya, yang pasti beda-beda gitu. Menurut aku misalnya untuk tidur tepat jam 9 misalkan, tidur tidak larut gitu, itu adalah sebuah prestasi. Bisa jadi buat mama itu biasa aja gitu, atau sebaliknya. Maka memang benar-benar personal, dan kita yang tahu, kita yang jujur. Makanya aku pribadi juga merasa untuk bisa bertumbuh itu selain tadi perlu keberanian, kesabaran tadi kan, dan persiapan mental ya, dalam artian kita siap gak nih tadi untuk berjalan. Yang ketiga butuh kejujuran, artinya emang udah sampai mana sih kita, titik level mana kita mulainya gitu. Karena kalau belum ya seolah-olah kita tadi udah jauh nih, padahal ya belum kemana-mana gitu, kayak gitu sih. Aduh, aku tertowel banget nih yang tentang kejujuran gitu ya. Kalau di sekolahan kan selama ini yang penting nilainya sekian gitu ya, mau dari jujur atau nggak jujur gitu kan. Tapi di sekolah kehidupan ini, di Institut Ibu Profesional mengajarkan kita untuk jujur, berani jujur untuk pada diri sendiri khususnya gitu ya. Dan emang kerasa banget ya ketika kita jujur sama diri sendiri, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa gagal, toh memang ini adalah growth kita, dan ini memang proses yang harus kita lewati gitu ya. Oke, aku lanjut ke Mariris nih. Mariris gimana nih kalau menurut Mariris, growth yang bikin bahagia versi Mariris itu apa? Yang bikin bahagia tuh yang pertama pastinya kita tahu mau kita apa, dan itu tuh udah lumayan. Soalnya banyak orang yang kayak misalkan ditanya nih, tahun ini mau ngapain ya, tahun ini apa ya yang perlu ditambah skillnya,
nggak tahu ya apa ya maunya apa ya kayak gitu kan kadang orang-orang tuh maunya sendiri aja nggak tahu gitu. Dan awal dari yang bikin bahagia bagi aku adalah ketika aku tahu apa yang aku mau gitu. Itu kayak iklan tuh, Mak. Aku Iya. tahu. Bener kayak iklan ya, aku tahu yang aku mau gitu ya. Bisa iklan apa ya, itu disensor tolong ya. Eh, Ya iklan apa yang jadi inget. Aku tahu yang aku mau, itu versi Mariris. Kalau Mbak Yanti, versi Mbak Yanti gimana nih, growth yang bikin bahagia? Iya. Kalau growth menurut versi saya itu ketika saya diberikan kesempatan untuk belajar. Entah itu belajar apa saja, apalagi tentang ibu, istri, dan sebagai seorang wanita untuk pengembangan diri. Itu saya suka sekali. Seru ya Karena belajar di itu situ ya. iya, karena di situ prosesnya walaupun kita banting bolak-balik, tidak tidur, ketika kita dikasih kesempatan belajar itu merupakan suatu penghargaan untuk saya juga, untuk bagaimana caranya untuk menjelajahi ilmu Allah juga, bagaimana caranya untuk merasakan sensasi hidup juga, bagaimana caranya untuk merasakan itu kebahagiaan dalam diri, bagaimana untuk perjuangan. Itu sangat-sangat nano-nano rasanya. Seru ya emang ya. Kalau belajar itu kalau kita udah enjoy itu sebenarnya asik ya. Kita nggak akan ngerasa terbebani gitu. Meskipun di usia yang 23 ini kita tetap semangat belajar gitu ya. Kalau ini kalau sekarang jadi rindu sekolah gitu, rindu belajar gitu kan. Ada waktu sekolah kapan sih pulang, kapan sih libur? Benar, karena memang mungkin balik lagi ya ketika di sekolah mungkin kita tidak jujur dengan kita sebenarnya mau jadi apa, kita tujuan kita sekolah mau seperti apa gitu kali ya, jadi tidak mindful. Bahasanya sekarang tidak mindful. Oke, teman-teman yang ada komen atau ada yang mau sharing-sharing, boleh banget chat di kolom komen. Nanti kita akan obrolin bareng di sini ya. Jadi teman-teman bisa ngobrolin yang asik-asik di sini dan paling tidak kita tahu yang ku mau. Paling tahu yang ku mau ya, gitu ya. kalau Mayu mau belajar apa atau pengen apa di tahun ini? Tadi pertanyaan Mariris loh. Oh, waduh. Ya di sini pokoknya siapapun boleh jadi host gitu lah. Oh iya. Tahun ini aku mau jadi apa dan mau bagaimana, balik lagi ke tadi ya, penemuan diri ya. Aku sekarang lagi merasa enjoy banget karena aku menemukan diriku, udah notice, aku udah otomatis nih gitu. Dan itu ketemunya secara nggak sengaja ternyata gitu. Ketika aku mulai rada-rada sensitif, kemudian rasa syukurku ke usik-usik gitu. Oh, di situ bahkan aku tadi bilang ya, semakin kita berkaca pada orang lain, maka semakin kita insecure kita semakin rendah gitu, semakin tinggi gitu ya. Dan aku menghabiskan masa sekolahku dengan rasa insecure, tapi aku lupa bahwa aku sebenarnya punya potensi. Nah, saat aku punya potensi, ketika aku menjadi ibu, kemudian profesional, aku makin yakin, oke, aku maunya ada di depan layar, misal dengan segala skill yang harus aku pelajari gitu, dengan segala konsekuensi kayak tadi digangguin anak itu kan konsekuensi juga. Kayak gitu sih. Berarti aku sudah menemukan bahwa diriku ini lagi dalam proses bertumbuh, dan dalam bertumbuh aku harus terima konsekuensi kalau aku harus sakit juga. Oke, nah tadi kita udah ngobrolin growth bahagia, yang bikin bahagia versi kita masing-masing gitu ya. Nah, dalam proses growth ini gitu kan, sebetulnya apa sih Mak yang diperlukan gitu? Dukungan internal dan eksternal itu perlu nggak sih sebenarnya? Mafat gimana nih? Mafat auto mikir soalnya. Aku nggak berat-berat nanyanya, Mak. Iya tadi udah itu ya sempat disinggung apa namanya
kalau bertumbuh sebenarnya ya pasti ada faktor luar, faktor dari diri kita juga yang berpengaruh, tapi lebih selayaknya tadi biji gitu. Kalau dari dalamnya faktor intrinsiknya nggak mau bergerak keluar dari tanah, ya dia nggak akan kelihatan tuh apa namanya, itu pohon rambutan apa pohon kecapi gitu kan, apa pohon duku gitu. Jadi faktor dari dalamnya itu akan lebih apa namanya, lebih mendorong dia untuk bisa bagaimana nanti hasil akhirnya gitu, husnul khotimahnya seperti apa, mungkin itu. Oke, kalau Marili sendiri gimana, Mak? Tadi udah disinggung juga sama Mak Ayu. Kalau dari dalam diri pastinya penerimaan diri gitu. Penerimaan diri, dan juga kalau dari luar tentunya ya support system terdekat. Bagaimana kita dengan pasangan, komunikasinya gimana, rencana-rencana ke depan seperti apa. Dan kalau sudah berkeluarga kan pastinya udah porsi diri itu ada, tapi juga tidak mengecilkan kitanya gitu, keluarga gitu. Pasti kalau sebagai ibu juga ada kaitannya dengan anak, suami, kayak gitu. Jadi memang perlu support system untuk bertumbuh. Kayak tanaman tentu butuh matahari, butuh pupuknya, media tanamnya sesuai. Udah itu aja. Pastinya circle pertemanan juga mempengaruhi ya, Mak. Nah, Kan pasti itu, karena kan pepatah mengatakan berteman dengan tukang minyak wangi maka kita akan jadi wangi, berteman dengan tukang arang maka kita akan jadi arang gitu ya. Jadi memang lengkap banget, komplit banget, dan kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Aku tanpamu butiran debu ya. Oke, kalau Mbak Yanti gimana, Mbak Yanti? Iya, kalau saya ketika kita bertumbuh, kita juga perlu dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri, kemauan yang ada dalam diri kita sendiri itu akan muncul ketika ketika kita ada kemauan untuk bertumbuh dari dalam diri kita sendiri, maka rasa rekoso kalau bahasa Indonesia rasa rekoso, rasa berat. Bahasa Jawanya muncul rasa berat, terus tantangan itu akan menjadi challenge, akan menjadi semangat. Jadi tidak terasa kalau itu berat. Kalau untuk faktor eksternalnya itu betul kata Mak Riris tadi, ada support system. Di situ siapa yang akan mensupport kita? Seperti halnya biji tadi, tumbuh itu tidak di sembarangan tumbuh. Biji ada, walaupun bibitnya kualitas baik, tapi kalau ditanam di medianya tidak baik, percuma juga, tidak akan tumbuh-tumbuh. Jadi kita harus memilih-milih medianya, support sistemnya kita yang betul-betul yang menjadikan panutan kita, yang menjadikan jelek kakak, sama kakak gantung. Enggak apa-apa, anaknya mungkin paling cantik, enggak apa-apa. Ya, jadi ketika media tanamnya itu pas dan pH-nya juga pas, sudah terukur, pupuknya juga terukur, juga berkualitas, dan sayang sini. Dan waktu penyiramannya juga pas, maka akarnya juga akan tumbuh dengan kokoh seperti minggu kemarin yang kita bahas. Ketika kita memberikan kasih sayang dengan bagus ketika kita merawat sesuatu dengan bagus, ketika biji itu dirawat dengan baik, dengan sesuai porsinya, maka akan tumbuh dengan akar yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Jadi ketika kita bertumbuh, kita harus tumbuh dari dalam hati kita, dari diri kita, kemudian orang-orang sekitar sebagai support system kita harus mendukung. Jadi sejalan, selaras, sehingga apa tujuan kita akan tercapai.
Oke, berarti bertumbuh dengan berkesadaran dan memberi ruang yang tepat gitu ya. Cuma kalau kita bertumbuh tapi tidak di ruang yang tepat atau tidak di media tanam yang tepat ya. Oke, Ma, ini mungkin menit-menit terakhir closing statement dari Mak semua nih. Boleh deh dari Mak Fat dulu deh closing statementnya Mak tentang personal growth. Itu mau ke Jakarta kata simpainya. Jadi keingetan sama postingannya Bu Septi kemarin tuh, mengutip salah satu syairnya Taufik Ismail, yang tidak lain Taufik Ismail adalah nama suami saya sendiri. jadi keingetan gitu Mak, bahwa ya jadilah sebaik-baiknya dirimu, versi dirimu gitu. Jadi itu sih sebenarnya personal growth ya, jadi versi terbaik dari kita sebagai hamba, sebagai orang kita di dunia ini. Jadi keingetannya itu, jadi ketika mau ketemu sama tantangan atau kita naik tangganya tadi kayaknya capek banget, udah pengen turun aja lah, balik gitu kan, gegoleran di rumah gitu misalnya, itu mudah-mudahan itu jadi penyemangat. Dan jangan lupa tadi kita bertumbuh itu tadi perlu support system, perlu ekosistem ya. Makanya mudah-mudahan asik gitu, bisa jadi wadah, bisa jadi ekosistem, atau kalau istilahnya di drakor itu sandbox. Ada yang nonton? Ada yang nonton? Itu seperti sandbox. Jadi ketika kita mau bertumbuh, kita jatuh, kita nggak merasa takut akan kesakitan gitu, karena kita tahu pasir itu udah siap sedia mendukung kita gitu, menyambut kita, teman-teman kita yang ada di sekitar, di Ibu Asik gitu kan, dan teman-teman yang ada mendukung kita untuk terus maju gitu, membangun resiliensi kita untuk terus jadi lebih baik ke depannya gitu Mak. Keren banget. Lanjut Mak Riris. Apa tuh udah lengkap banget, jadi aku cuman mengingatkan tadi yang udah disebutkan Mak Fat di awal, bahwa pertumbuhan diri itu kebutuhan. Jadi yang namanya kebutuhan ya harus dipenuhi, mau nggak mau, dan itu yang harus dilakuin. Itu aja Mak. Nah, mau nggak mau harus dilakuin ya. Oke, Mbak Yanti, closing statement. Ya, maaf sudah panjang lebar, sudah lengkap, komplit, gado-gado lengkap ya. Sudah mengutarakan sangat lengkap sekali. Mak Riris juga. Jadi dari saya mungkin ketika kita bertumbuh, maka kita akan bertumbuh dari hati kita. Jadi di jiwa kita yang sehat ini, maka ada pikiran yang sehat. Jadi ketika kita bertumbuh dengan jiwa yang sehat, maka pikiran kita juga sehat. Maka pikiran apa yang harus kita lakukan itu adalah yang baik-baik saja. Jadi ketika ibu-ibu bertumbuh, maka siapkan kesehatan fisiknya, baik fisik maupun mentalnya, untuk mendapatkan ide yang cemerlang, yang baik juga. Persiapan fisik dan mental pastinya. Oke, sahabat Asik, tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng di Talk Asik Jumat sore kali ini tentang personal growth. Gimana para ibu pembelajar, sudah siap untuk growth bareng? Sudah siap untuk menyongsong menjadi diri yang lebih baik versi kita, gitu ya. Jadi memang untuk diri kita yang terus bertumbuh, kemudian kita memahami apa itu bertumbuh dan apa tujuannya kita bertumbuh. Kita itu nggak bisa sendirian. Kita itu butuh support system, kita itu butuh ekosistem, gitu ya. Dan kita juga butuh kesadaran dari diri sendiri untuk apa. Semoga di akhir ini menjadi wadah kita bersama untuk bertumbuh, berkarya, dan bahagia pasti. Oke, terima kasih Mbak Fatima, Mbak Riris, Mbak Yanti, terima kasih banyak